Resmi dimulai dari wilayah Tamiang, Aceh, daerah yang beberapa waktu lalu dilanda banjir besar hingga sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat. Safari dakwah ini hadir sebagai bagian dari syiar Islam sekaligus upaya menguatkan rohani masyarakat terdampak bencana agar tetap tegar, bangkit, dan bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan hari pertama dipusatkan di Masjid Al-Hanafiyah, Tamiang, Aceh. Hasil sinergi antara Roja Peduli, Roja TV, dan Aceh Sinergi. Rangkaian kegiatan di hari pertama diisi dengan kajian dan bakti sosial yang dilaksanakan di Masjid Hanafiyah Tamiang, Aceh. Kajian perdana dalam rangkaian safari dakwah ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Zubair Al-Khawari, Hafizahullah Ta'ala. Dengan tema hari terberat dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa juga dapat bersama-sama menyimak kajian ini secara langsung melalui layanan live streaming Roja TV. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Pemirsa, rangkaian safari dakwah di Aceh. Enak, Masya Allah. Banyak kuda-kuda besar. Jadi kalau untuk mau sekolahkan anak-anak di sana, Masya Allah, Masya Allah. Dan Alhamdulillah beliau sudah bersama kita di sini, bersama teman-teman dari Roja. Masya Allah. Ini kita dekat, tapi ketemunya di ujung pulau Sumatera ini. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tim relawan Muflen insya Allah akan pamit dari Tamiang. Jadi kita malam ini akan pulang. Satu kendaraan kita bawa, kita tinggalkan 2 relawan, Bang Usrong sama Usrong. Masih ada kerjaan mereka, titip mereka. Ya, jangan dicarikan keluarga baru di sini. Kitanya belum. Jadi juga kami memohon maaf jika selama keberadaan kita di sini banyak kekurangan, banyak mungkin menyinggung perasaan kawan-kawan di sini karena sok-sok pura-pura menjadi pahlawan, padahal kita numpang hidup di sini. Masak dimasakin tim dapur umum, Masya Allah. Ini seperti kita sama-sama pahami bahwa dapur umum kita adalah dapur umum paling enak gitu, karena masakan asli Aceh sini. Insya Allah ini kita akan kenang terus, dan program insya Allah kita akan jalankan terus seperti tempat-tempat lain. Jadi mungkin kita akan bolak-balik. Insya Allah doakan ya. Masih banyak yang bisa kelakukan di sini. Tapi itu saja, kami berpamitan nanti malam. Semoga Allah pertemukan kita lagi dalam kebaikan-kebaikan. Dan untuk guru kami, Ustadz Abu Zubair Abdullah Ta'ala, kami persilakan. Ustaz, Isya jam berapa? Oh, siap. Memang saya tinggikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hanifiyah, betul Ustaz ya?
yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga saudara-saudari saya yang menyaksikan langsung siaran ini kajian ini di Rojak TV. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Bahkan betapapun besar musibah, ujian yang menimpa seseorang di dunia, selagi Allah limpahkan kepada dia nikmat iman, nikmat Islam, maka dengan izin Allah, ia akan mampu untuk melalui musibah dan ujian-ujian di dunia. Maka sudah seyogyanya kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena nikmat iman, nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling berharga, yang kelak di yaumil qiyamah diharapkan oleh setiap manusia. Orang-orang yang di dunia tidak beriman kepada Allah, orang-orang di dunia yang tidak Islam, tidak tunduk dan patuh, tidak berserah diri kepada Allah, kelak di hari kiamat berharap kalau saja mereka di dunia dahulu adalah seorang muslim. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kondisi orang-orang kafir di akhirat? Di surat Al-Hijr, "Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin." Barangkali, kata Allah, kalau di dalam Al-Quran, bahasanya Al-Quran, barangkali itu pasti. Barangkali kelak di hari kiamat, orang-orang kafir yawaddu, sangat ingin, kalau saja mereka dahulu di dunia muslim, ketika mereka melihat hakikat yang sesungguhnya, di akhirat timbul penyesalan. Kenapa kami dahulu di dunia tidak muslim? Semua berharap menjadi seorang muslim. Apa kata Allah? "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan. Biarkan mereka menikmati dunia. Biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan dan impian dunia mereka. Kelak mereka akan tahu ketika di hari kiamat. Mereka makan, kita makan, alhamdulillah. Mereka menikmati dunia, kita juga menikmati dunia. Tapi yang membedakan nikmat yang Allah berikan tadi, nikmat iman, nikmat Islam itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua jamaah Allah hidupkan, Allah istiqomahkan, dan Allah wafatkan di atas Islam sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, senang bisa singgah di tempat yang mudah-mudahan diberkahi ini, bertemu dengan teman-teman relawan, bertemu dengan Ustadz kita, Ustadz Abdul Hasan, bertemu dengan jamaah semuanya. Dan malam hari ini insya Allah pertemuan kita beri judul Hari Terberat dalam Hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi baru di perjalanan, kru Rojak nanya kepada saya, apa judul kita kajian Ustadz? Apa ya? Coba saya carikan dulu. Karena dadakan ini.
Dan mudah-mudahan banyak pelajaran, manfaat dan faedah yang bisa kita petik, lalu kita jadikan bekal dalam hidup kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun kana ashaddu min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, apakah pernah engkau mengalami satu hari dalam hidupmu yang lebih berat daripada hari perang Uhud? Perang Uhud, mic-nya agak ini ya. Saudara-saudari jamaah semuanya, perang Uhud ini perang yang dahsyat. Terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Orang-orang kufar Quraisy yang menderita kekalahan telak di perang Badar setahun sebelumnya berniat menuntut balas. Kenapa? Karena banyak tokoh-tokoh orang kafir Quraisy di perang Badar terbunuh. Maka selama setahun itu mereka menyusun strategi, rencana, lalu memobilisasi pasukan, menghimpun pasukan, terkumpullah 3.000 pasukan mereka. Dipimpin oleh Abu Sufyan, yang saat itu belum masuk Islam. Dalam pasukan itu, pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu yang waktu itu belum masuk Islam. Dan juga Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Dia menuntut balas karena ayahnya tewas dalam perang Badar. Nah, hari perang Uhud itu hari yang sangat dahsyat dan berat. Kenapa? Karena dalam peristiwa perang itu, kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan. 70 sahabat gugur. Salah satunya paman Nabi SAW yang sangat dicintainya, yang selama ini membela dan melindungi beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, gugur. Bahkan Rasulullah SAW sempat terluka. Hampir saja orang-orang kufar Quraisy berhasil mendekati dan membunuh beliau. Beliau terdesak sampai ke Gunung Uhud. Sehingga hari itu adalah hari yang sangat berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, pernahkah engkau merasakan satu hari dalam hidupmu yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud?" Aisyah radhiyallahu anha ingin tahu. Beliau ingin mengambil pelajaran. Ini semangat beliau untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqal, beliau berkata, "Laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah." Kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sudah merasakan gangguan, siksaan, disakiti oleh kaummu, wahai Aisyah.
Dan tidak ada yang lebih berat daripada hari Aqabah. Wa kana asyaddu ma laqitu minhum, dan yang terberat yang aku hadapi dari mereka, Yaumal Aqabah, hari Aqabah. Apa itu hari Aqabah? Hari ketika beliau berdakwah di Taif. Kisahnya begini, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jadi setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib, meninggal pamannya yang dahulu semasa hidup melindungi dia, sallallahu alaihi nabi. Lalu wafat pula istri tercinta beliau, pendamping beliau, yang selalu di sisi beliau, mensupport, mendukung dakwah. Khadijah radhiyallahu anha wafat. Maka terasa berat, semakin berat ujian yang beliau hadapi. Ketika itu tidak ada lagi yang melindungi dakwah, melindungi beliau, sallallahu alaihi nabi. Sampai-sampai pernah beliau sujud, solat. Beliau solat, sujud di hadapan Ka'bah. Lalu orang-orang kufar Quraisy berkata, siapa yang berani meletakkan isi perut onta ke punggung dia? Pergi ambil isi jazur, syala al-jazur, isi perut onta kalau disembelih dibuang. Nah itu mereka ambil. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, mereka letakkan di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang sujud. Tujuan mereka apa? Untuk mengintimidasi, untuk mengganggu, untuk merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang sujud, wahai saudaraku. Tidak ada orang yang bisa membela beliau ketika itu. Beliau tetap sujud sampai akhirnya datang putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Fatimah datang dengan menangis melihat kondisi ayahandanya. Fatimah bersihkan punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya. Sampai seperti itu. Di Mekah seolah-olah sudah tertutup ketika itu. Celah dakwah sudah semakin sulit. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk pergi ke Taif. Berangkatlah beliau ke Taif berdakwah. Beliau berharap di Taif dakwah mendapat tempat yang subur. Orang-orang Taif menerima dakwah kepada Allah, kepada Islam. Pergi beliau berangkat ke sana. Apa kata beliau? "Idz aradtu nafsi ala ibni abdi al-lail." Yaitu hari ketika aku datang ke Taif, lalu aku tawarkan dakwah kepada Ibnu Abdi Yalail. Dalam beberapa riwayat disebutkan ada 3 tokoh orang-orang Taif yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dakwah ini, dakwah Islam, dakwah tauhid. Rasulullah juga menawarkan kepada mereka untuk melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir. Karena di Mekah sudah tidak ada tempat lagi waktu itu. Apa yang terjadi wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat? Falam yujibni ila ma arat, kata beliau di dalam hadis tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan dia tidak menjawab dakwahku. Bahkan Ibnu Abdi Yalail ini, tokoh Taif ini, tokoh penduduk Taif ini menghasut anak-anak kecil, para pemuda untuk mengolok-olok dan melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan wahai saudaraku, beliau waktu itu hanya berdua, didampingi oleh salah seorang kaum muslimin. Bersama beliau yang mendampingi beliau, bekas budak beliau yang sudah dimerdekakan, mendampingi beliau ke sana. Beliau menawarkan dakwah, mengajak mereka kepada Islam. Apa yang beliau dapati?
Beliau diolok-olok, diusir, dikejar-kejar, dilempari dengan batu. Sampai akhirnya bahkan kaki beliau terluka mengeluarkan darah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pergi meninggalkan Taif, tidak tahu hendak kemana. Mahmumun ala wajhi itu maksudnya beliau sudah tidak tahu lagi mau kemana ini. Pokoknya pergi dari Taif, berjalan entah kemana. Yang penting pergi, karena dikejar-kejar, dilempari, diejek, diolok-olok, dicaci maki. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pergi. Dalam keadaan waktu itu beliau betul-betul tidak tahu kemana mau pergi. Beliau tertunduk waktu itu berjalan dengan kaki berdarah. Falam ashtafiq illa biqarni tha'alib. Dan aku baru tersadar ketika aku sampai di bukit As-Sa'alib. Sa'alib itu sa'alab, hewan rubah. Jadi bukit itu dinamakan bukit Sa'alab atau Sa'alib karena tempat bersarangnya rubah-rubah liar. Letaknya di dekat Qarnul Manazil, kata sebagian ulama. Beliau berjalan sampai di dekat, tidak jauh dari Qarnul Manazil itu. Di situ beliau baru tersadar. Bayangkan beratnya ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak tahu lagi kemana mau melangkah, mau berjalan. Sampai di situ, farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku ke atas. Beliau melihat ke langit. Farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Tiba-tiba aku melihat awan menaungiku. Awan bukan awan biasa. Jadi selama beliau berjalan itu, beliau tidak menyadari ada awan yang menaunginya, mengikuti beliau. Sampai di bukit itu, beliau baru sadar dan beliau melihat ke atas. Ternyata ada awan yang menaunginya. Fanadhartu fa idza fiha Jibril. Lalu aku melihat ke awan tersebut, ternyata di sana terlihatlah Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Ini ujian yang sangat berat. Kalau kita lihat ujian yang menimpa diri kita, itu belum seberapa. Dibandingkan ujian yang menimpa diri orang yang paling kita cintai ini. Yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Nabi kita yang mulia, Rasulullah SAW, begitu berat ujian beliau. Kehilangan istri yang tercinta. Yang selama ini mensupport dakwahnya dengan hartanya, dengan kedudukannya. Terus ada juga pamannya, walaupun pamannya tidak beriman kepada dakwahnya, dakwah beliau SAW, tapi tetap membela keponakannya ini. Ketika keduanya wafat, musibah yang sangat besar. Sehingga orang-orang kafir bebas menyakiti beliau. Pernah beliau sholat, beliau sholat di hadapan Ka'bah, tiba-tiba datang salah seorang orang kafir. Menarik jubah beliau sehingga beliau tercekik. Disakiti seperti itu. Nah sekarang pergi berdakwah ke Taif, berharap dakwah beliau diterima. Ternyata yang beliau dapatkan seperti itu. Coba bayangkan. Betapa beratnya ketika itu. Ketika beliau melihat ke atas, ke awan tersebut, tampaklah Jibril alaihissalam. Fanadani faqala inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka wa maraddu alaik. Lalu Jibril pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan, perilaku, perbuatan kaummu kepadamu. Allah telah mendengar jawaban mereka, perkataan mereka, dan perbuatan perilaku mereka terhadapmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal
Dan Allah telah mengutus kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat penjaga gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim. Agar engkau perintahkan malaikat jibal, malaikat gunung itu menghukum kaummu sesuai dengan yang engkau perintahkan. Subhanallah. Kemudian terdengar pula seruan malaikat gunung mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat gunung pun mengatakan, dia adalah seperti yang dikatakan oleh Jibril. Engkau tinggal perintahkan, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau ingin, kami akan angkat Akhsyabain ini, dua gunung batu yang ada di antara Taif dan Mekah. Dan kami akan timpakan kepada mereka, maksudnya kepada penduduk Mekah dan penduduk Taif. Subhanallah. Jadi Allah kalau ingin menghukum suatu kaum, itu gampang, mudah bagi Allah. Allah tinggal perintahkan malaikat-malaikatnya. Allah tinggal perintahkan malaikat yang mengatur hujan. Allah tinggal perintahkan malaikat yang menjaga gunung-gunung. Selesai. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wahai saudaraku, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Sebagai rahmat bagi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan agar menjadi rahmat, kasih sayang bagi alam semesta ini. Dan itulah dia suri tauladan kita. Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dakwahnya penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Kebencian orang beliau balas dengan maaf. Bayangkan gangguan, siksaan dari orang penolakan, dari orang-orang kufar Quraisy dan orang-orang Taif itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat gunung? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan lakukan. Aku tidak ingin itu. Bahkan aku berharap agar kelak Allah keluarkan dari anak keturunan mereka, dari sulbi mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Allahu Akbar. Lihat, beliau disakiti, diolok-olok, dilempar, mau dibunuh. Tinggal dia katakan ya kepada malaikat gunung, selesai sudah. Tapi harapan dakwah beliau sangat jauh ke depan. Tujuan dakwah ini adalah apa? Agar manusia itu mentauhidkan Allah. Agar manusia semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Agar manusia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Agar hanya Allah saja yang disembah. Agar hanya Allah saja yang diagungkan secara mutlak. Agar hanya Allah saja yang dicintai secara mutlak. Agar hanya Allah yang kita tunduk dan patuh kepadanya. Untuk itu dibutuhkan sabar. Dibutuhkan dada yang lapang laksana samudra. Dibutuhkan harapan yang besar, tidak mudah putus asa. Tidak pendendam. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau balas semua itu dengan apa? Dengan maaf. Mungkin sekarang mereka belum beriman, tapi anak keturunan mereka nanti. Itu harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan beliau itu terwujud. Akhirnya penduduk Mekah semuanya beriman setelah itu. Setelah ditaklukkan Mekah
kembali ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Kemudian juga Taif, penduduknya akhirnya beriman kepada Allah. Lalu akhirnya apa? Lahirlah dari Mekah, dari Taif itu sahabat-sahabat, pemimpin-pemimpin yang menyebarkan dakwah ke berbagai pelosok dunia setelah itu. Kenapa? Buah dari kesabaran beliau menghadapi ujian tersebut. Buah dari apa? Dari sifat beliau yang pemaaf. Buah dari kasih sayang beliau terhadap kaumnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan agama, mempertahankan akidah, itu pasti ada ujiannya. Menjadi hamba Allah yang tunduk, patuh dan taat, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memegang teguh sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ada ujian dan cobaannya. Dan setiap kita diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji di dunia saja, ada yang diuji agamanya. Setiap orang diuji dengan kadar keimanannya. Oleh karena itu, yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi dan rasul. Karena mereka orang yang paling kuat keimanannya. Setelah itu, orang yang sesudahnya, makanya para sahabat, ujian mereka adalah ujian yang terberat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, dan begitu seterusnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Apa kata Allah di dalam surat Al-Ankabut? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengaku beriman, mengatakan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sementara dia belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dari ujian itulah kata Allah, tampak siapa yang betul-betul keimanannya benar dan siapa yang berpura-pura. Saat perang Uhud, yang merupakan hari yang sangat berat dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat ke medan perang Uhud, jumlah pasukan berapa? 1000. Di tengah perjalanan, 300 orang tidak kuat ujian, membelot. Mereka adalah orang-orang munafik. Maka tampak di situ keimanan itu, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata mereka di tengah perjalanan hari itu, hari Jumat? 300 orang membelot. Mereka berkata, wahai Muhammad, kalau kami tahu engkau yang mau pergi berperang, kami tidak akan ikut denganmu. Rumah-rumah kami tidak ada yang menjaganya. Akhirnya mereka membelot. Lalu mereka kembali ke Madinah, ke pusat kota. Tinggallah 700 bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan beratnya ujian ketika itu. Tapi tetap lebih berat hari ujian Rasulullah ketika di Taif. Jadi manusia pasti diuji. Tujuannya apa? Nampak siapa yang betul-betul beriman. Saat terjadi perang di Taif, saat terjadi perang Uhud, berkecamuk perang, diuji lagi kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menempatkan 50 pemanah di atas sebuah bukit. Sekarang dikenal dengan nama bukit itu Jabal Rumah, bukit pemanah. Kaum muslimin dan muslimat yang pernah ke Madinah, mungkin pernah berkunjung ke Uhud, pasti melihat bukit tersebut. Ya, tidak jauh berseberangan dengan kawasan kuburan syuhada Uhud.
berhadapan-hadapan. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada mereka, la tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan pos kalian ini, tempat kalian ini, bukit ini. Sekalipun kami menang atau kami kalah. Wa in kana lana aw alaina. Kalian tetap jaga ini. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sengaja Bapak Ibu jamaah semuanya menempatkan 50 pemanah itu agar pasukan berkuda atau pasukan musyrikin tidak bisa melakukan gerakan memutar. Karena satu-satunya jalur mereka untuk memutar hanya memutari bukit itu. Di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin menjulang gunung Uhud. Tinggi memanjang hampir 7 kilo. Lebarnya bervariasi. Paling lebar itu sekitar 3 kilo. Itu mustahil mereka akan putari. Tinggal bukit itu. Maka Rasulullah tempatkan 50 orang itu untuk berjaga di situ agar tidak ada mereka yang bisa memutar lalu melambung lalu muncul di belakang pasukan kaum muslimin. Di awal-awal pertempuran kaum muslimin diberikan kemenangan. Mereka berhasil memukul mundur pasukan musyrikin. Sehingga Abu Sufyan dan kaum musyrikin mundur meninggalkan kem-kem mereka. Lari. Mulailah pasukan kaum muslimin mengumpulkan harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin di tenda-tenda mereka. Nah, disitulah diuji. Ujian lagi ini. Ujian kepatuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa? Lantas sebagian kaum muslimin, 50 orang itu, sebagian dari mereka berkata, lihat saudara-saudara kita sudah menang. Mari kita turun, bergabung bersama mereka. Lalu pimpinan pos atau pimpinan 50 orang itu yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Jubair, berkata kepada mereka, mengingatkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka tetap di tempat itu apapun yang terjadi, menang atau kalah. Tapi 40 orang tidak patuh. Mereka lupa peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka tidak meninggalkan pos tersebut. 40 orang turun, ikut mengumpulkan rampasan perang dari tenda-tenda yang ditinggalkan oleh orang musyrikin. Tinggal 10 orang lagi. Dari kejauhan, Khalid ibn Walid yang memimpin pasukan berkuda, membawa 100 pasukan berkuda. Waktu itu pasukan berkuda kaum musyrikin 200. 100 itu dipimpin oleh Khalid, 100 lagi dipimpin oleh Ikrimah. Maka dilihatnya bahwa bukit tersebut sudah kosong, tinggal 10 orang lagi. Dia bawa 100 pasukan berkuda, memutar dan diserangnya. Habis semuanya gugur. Lalu mereka memutar, muncul dari belakang, menyerang pasukan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin yang tidak siap diserang dari belakang, kocar-kacir. Mereka kaget, tidak siap. Ikrimah dari sisi lain melihat Khalid sudah menyerang dari belakang, dia pun maju dari sisi sebelah kanan kaum muslimin. Abu Sufyan yang awalnya mundur bersama pasukannya maju lagi, terjepitlah di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ini akibat apa? Akibat ada sebagian kaum muslimin yang tidak lulus ujian ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka langgar. Akhirnya apa? Allah timpakan waktu itu kekalahan kepada kaum muslimin sebagai pelajaran. Akhirnya gugur 70 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat utama gugur. Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, sahabat Anas bin Nadhar, dan banyak lagi radhiyallahu anhum ajma'in. Jamaah semuanya. Itu baru 40 orang yang melanggar. Bayangkan hari ini berapa banyak kaum muslimin yang melanggar
agama ini. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan perintah, melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Berapa banyak? Lalu kita bertanya, kenapa kita ditimpa musibah? Kenapa kita diuji dengan bala? Harusnya kita periksa diri kita. Kaum muslimin. Bisa jadi saya. Bisa jadi Anda. Bisa jadi kita. Menjadi sebab kekalahan kaum muslimin. Menjadi sebab kaum muslimin hina di saat ini. Menjadi sebab turunnya berbagai macam musibah, ujian, bencana. Bisa jadi kita. Kenapa? Lihatlah. 40 saja yang melanggar larangan Rasulullah SAW bisa menyebabkan kekalahan itu. Apalagi kalau banyak. Tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat yang melanggar itu akhirnya dimaafkan. Dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan mereka tetap dimaafkan. Dan Allah juga beri kesempatan kepada kita. Berapa banyak kita lalai terhadap agama. Berapa banyak kita tergelincir melakukan dosa. Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Untuk apa? Untuk bertaubat. Untuk memohon ampun. Untuk meraih rahmat Allah. Untuk kembali kepada jalan yang lurus. Untuk menjadi hamba Allah. Yang betul-betul tunduk patuh beribadah kepadanya. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah adzan Ustaz ya, kita akan lanjutkan sedikit kemudian tanya jawab. Setelah itu baru kita insyaallah salat Isya berjamaah. Allahu a'lam bis-shawab. Kita lanjutkan setelah adzan. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapa seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu
Dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas, mencela ibunya. Muttafaqun alaih. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم Mutiara Salaf. Sebab keindahan ilmu. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu tidak akan indah dan menjadi baik kecuali dengan 3 perangai: takwa kepada Allah, sesuai kepada sunnah, dan rasa takut. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين Mutiara اتبعوهم Salaf. Muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tentang hari terberat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perang Uhud, kita bisa ambil juga pelajaran berdakwah, menyampaikan agama ini sekalipun berat ujiannya, cobaannya, sekalipun banyak rintangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajak manusia bertauhid, beriman kepada Allah, mengajak manusia menyembah Allah. Tidak lain dan tidak bukan. Walaupun berat, beliau berjalan ke sana. Jalan kaki. 10 hari beliau di sana. Lalu yang beliau dapatkan penolakan. Tapi beliau tidak putus asa. Nah, ini harus kita teladani. Untuk terus berjuang menyebarkan dakwah tauhid, dakwah Islam. Karena masih banyak di tengah kaum muslimin yang awam, yang belum paham terhadap akidahnya, kecuali sebatas pengakuan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kecuali sebatas menghafal rukun iman. Tetapi bagaimana hakikat keimanan itu? Hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di antara umat kita yang belum memahaminya, sehingga di sebagian tempat terjadi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, inilah jalanku. Aku berdakwah, mengajak kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah. Aku dan pengikutku. Jadi jalan Nabi Muhammad SAW itu adalah dakwah kepada Allah. Dan itu juga adalah jalan pengikut Nabi Muhammad SAW. Lalu ayat tersebut diakhiri dengan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran di surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, agar kalian mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Ini sebuah nikmat, walaupun ayat itu secara khusus tertuju kepada para sahabat, generasi awal Islam, tetapi secara umum maknanya siapapun yang mengaku
mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat, mengikuti salafus saleh, maka mereka punya kewajiban sesuai kemampuan mereka untuk mengemban misi dakwah, beramar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya, perkataannya, daripada orang-orang yang menyeru, mengajak kepada Allah, lalu beramal soleh, dan dia mengatakan bahwa aku termasuk kaum muslimin. Jadi, mengajak kaum muslimin kembali kepada agama, kembali kepada Allah, itu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, di tengah musibah mendera kita, ada hikmah di sana. Alhamdulillah. Allah bukakan hati-hati kita, melihat nikmat-nikmat yang Allah kirimkan melalui ujian-ujian tersebut, bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Islam ini, untuk bisa beribadah kepada Allah, memperbaiki diri kita. Maka mari kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajak saudara-saudari kita untuk memakmurkan masjid-masjid. Hidupkan masjid-masjid itu dengan apa? Dengan salat berjamaah, dengan majelis ilmu. Karena apabila ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di satu kaum, maka itu pertanda Allah menginginkan kebaikan pada kaum tersebut. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih, yang juga muttafaqun alaihi, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yufaqihu fiddin, Allah jadikan dia paham agama. Di sini tidak disebutkan oleh Rasulullah Allah jadikan dia kaya raya. Karena belum tentu kaya raya itu tanda Allah memberikan kebaikan kepada dia. Bisa jadi itu adalah istidraj. Allah ingin menghukum dia. Allah bukakan dunia selebar-lebarnya. Akhirnya dia semakin jauh dari Allah. Rasulullah tidak katakan kalau Allah ingin kebaikan pada seseorang, Allah jadikan dia yang orang punya kedudukan, terkenal, punya jabatan, dan seterusnya. Tidak. Tapi apa? Ilmu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dia, Allah jadikan dia paham agama. Maka jamaah, kalau kita ingin perbaiki kampung kita, maka salah satunya apa? Tanamkan ilmu agama itu kepada masyarakat kita. Semarakkan dakwah itu. Ajak mereka untuk lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mengenal agama yang anut, kita pegang ini, kita akui ini Islam. Cukup 3 itu saja, nggak usah berat-berat, nggak usah banyak-banyak. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, karena itu yang akan ditanya di alam kubur nanti. Kita nggak ditanya harta kita, nggak ditanya kekayaan kita, pangkat jabatan kita, tidak. Nggak ditanya anak-anak kita, istri kita, suami kita di alam barzah, di kuburan, tidak. Yang ditanya itu saja. 3 itu. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam. Tentang 3 itu. Kalau ilmu sudah mulai tertanam di suatu masyarakat, masyarakat sudah mulai mengamalkannya, maka kebaikan akan tersebar, maksiat akan berkurang. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah tersebut, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allah puji akhlak beliau di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dengan akhlak yang agung inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka hati-hati manusia untuk menerima dakwah beliau. Beliau suka membantu orang yang susah, orang yang lemah. Beliau melindungi orang-orang yang butuh perlindungan. Memuliakan tetangganya, memuliakan tamu-tamunya. Beliau dikenal sebagai seorang yang terpercaya, al-amin, yang selalu berkata benar, tidak berdusta. Semua itu sudah diketahui dan diakui oleh orang-orang musyrikin. Beliau pemaaf, beliau penyabar. Subhanallah. Itu yang membuat hati manusia akhirnya terbuka untuk menerima dakwah dan seruan beliau. Kisah tadi, lihatlah bagaimana beliau pemaafnya. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau hari itu sedang pulang dari aktivitas beliau di luar. Menjelang maghrib beliau mau pulang ke rumahnya. Tiba-tiba datang seseorang lalu menarik baju beliau, kerah baju beliau ke belakang. Dia dari belakang ditarik dengan kuat. Apa kata Anas bin Malik? Sampai nampak membekas di leher beliau yang putih. Kulit beliau kan putih. Nah, jadi ketika ditarik dengan keras itu nampak membekas. Bisa bayangkan bagaimana kerasnya tarikan itu. Orang itu menarik dari belakang sambil berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hai Muhammad, bagi kami dari harta yang ada pada engkau, itu bukan hartamu. Bagi kami harta yang ada di Baitul Mal kaum muslimin, itu bukan hartamu, bukan harta nenek moyangmu. Subhanallah. Apa kata Anas bin Malik? Beliau menoleh seraya tersenyum kepada orang itu. Lalu beliau berkata kepada sahabat yang lain, ambilkan untuk dia dari Baitul Mal, berikan apa yang dia minta. Tidak ada beliau marah. Lihat jiwa besar beliau. Beliau tidak merasa dilecehkan dengan perbuatan orang itu, tidak. Subhanallah, beliau tersenyum. Ini butuh dada yang lapang, jiwa yang besar, kesabaran, rasa maaf. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Hai Muhammad, kalau engkau itu memiliki kepribadian faddan ghalidhan, keras, kasar, lam faddu min haulik, niscaya manusia akan lari dari sekelilingmu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Maka mari kita teladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apalagi bersama saudara-saudari kita sesama kaum muslimin, sesama tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita, sahabat kita sesama kaum muslimin. Maka kita harus bersikap lembut, bersikap kasih sayang. Maka kita harus punya kepedulian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking pedulinya kepada umatnya, beliau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang tidak terlihat di masjidnya, beliau langsung tanya, mana fulan? Kenapa tidak terlihat? Bahkan kalau seandainya sakit, beliau jenguk. Kalau meninggal,
beliau datangi, ikut menyelenggarakan. Begitu kepedulian beliau. Beliau biasa kalau selesai sholat subuh, setelah zikir setelah sholat, lalu beliau zikir subuh, membaca doa dan zikir subuh. Beliau duduk menghadap, ketika itu beliau duduk menghadap kepada jamaahnya, kepada para sahabat. Beliau sering, kalau pagi itu menanyakan, hal fikum marid? Adakah di antara kalian yang sakit? Hatta a'udahu, agar aku bisa menjenguknya. Kalau mereka jawab, tidak ada wahai Rasulullah. Beliau akan tanya lagi, hal fikum janazah? Apakah ada yang wafat di antara kalian? Agar aku bisa menghadiri jenazahnya. Begitu kepedulian beliau kepada jamaahnya, kepada orang di sekeliling beliau. Pernah suatu ketika, pagi hari setelah sholat subuh itu, beliau perhatikan ada seseorang yang tidak terlihat. Ada seorang wanita, dia itu budak dulunya. Ada dalam riwayat lain disebutkan laki-laki. Dalam beberapa riwayat disebutkan itu perempuan. Berkulit hitam dari Afrika sana. Dia tidak punya tempat tinggal, diizinkan dia tinggal di masjid itu, dan dia biasa membersihkan masjid. Nah hari itu, pagi itu Rasulullah SAW tidak melihat dia. Rasulullah tanya, mana si fulana? Apa kata para sahabat? Kami sudah makamkan tadi malam ya Rasulullah. Dia wafat dan kami makamkan. Rasulullah berubah wajahnya. Marah. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Kata Rasulullah SAW. Halla tukhbiruni, halla akhbartumuni. Kenapa kalian tidak memberitakan kepada saya? Sahabat waktu itu beralasan mereka tidak ingin mengganggu Rasulullah SAW karena sudah malam. Maka Rasulullah SAW minta kepada sahabat menunjukkan di mana kuburannya. Lalu Rasulullah mendatangi kuburannya dan beliau menyolatkan salat jenazah di situ. Begitu kepeduliannya. Ini akhlak. Coba bayangkan betapa indahnya ukhuwah persaudaraan kaum muslimin. Kalau kita seperti itu peduli terhadap saudara-saudari kita yang dapat musibah, yang sakit, dan lain sebagainya, subhanallah. Dan musibah yang pernah menimpa kita beberapa waktu yang lalu mengajarkan kepada kita ukhuwah persaudaraan. Mengajarkan kepada kita kepedulian terhadap sesama kita. Dan itu adalah akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara pelajaran lain yang kita petik dari kisah tadi, kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah tadi, betapapun berat musibah yang menimpa kita, maka ingat bahwa musibah kita itu dibandingkan yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum seberapa. Tidak bisa dibandingkan. Jauh lebih berat ujian yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengingat itu, maka bisa semakin meringankan apapun bentuk musibah kita. Ingat bahwa ada musibah yang paling berat sebenarnya menimpa kita. Musibah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dahulu salafus soleh mengatakan kalau kalian ditimpa musibah, maka ingatlah musibah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu diriwayatkan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hibur diri kalian dengan musibah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada musibah yang lebih besar menimpa umat, menimpa kita, melainkan dengan diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah semuanya. Sebelum kita iqamah dan salat, saya beri kesempatan untuk bertanya jawab. Boleh ya Ustaz ya? Silakan, boleh bertanya langsung, boleh ditulis untuk jamaah wanita, muslimat, silakan ditulis pertanyaannya, nanti titipkan kepada pengurus. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya bebas ya, seputar materi, di luar materi juga tidak apa-apa.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakallah khair. Cuman tadi ada paman Rasul wafat. Iya. Itu wafatnya paman Rasul dengan apa, Pak? Dengan dibunuh atau tidak? Ya. Pamannya yang tadi kita kisahkan ada dua. Satu Hamzah, satu lagi Abu Thalib. Nah, kalau Hamzah itu wafatnya terbunuh ya di medan perang Uhud. Waktu itu yang membunuhnya adalah Wahsy. Wahsy ini seorang budak ya. Yang waktu itu dijanjikan kalau dia berhasil membunuh Hamzah dia akan dimerdekakan. Dia tidak ikut perang Wahsy ini. Dia sembunyi di dekat bukit itu, dekat bukit Jabal Rumah itu. Mengintai, mencari kesempatan ketika Hamzah radhiyallahu anhu lengah, dia lemparkan lembingnya. Karena dia memang terkenal. Jago atau ahli, jagoan ahli dalam melemparkan tombak atau lembing. Jadi dia tidak ikut perang. Dia tunggu. Ketika Hamzah radhiyallahu anhu lengah, dia lemparkan tombaknya, langsung tembus ke badannya dari dekat hatinya, tembus ke belakang. Ya, ke bawah. Gugur beliau di situ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menemukan jasad pamannya ini, beliau sangat bersedih, beliau menangis. Karena Hamzah ini salah seorang pembela beliau dan sahabat serta paman beliau yang sangat beliau cintai. Adapun Abu Thalib, paman beliau yang merawat beliau dari kecil. Paman beliau ini ketika sakratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sampingnya. Dan waktu itu juga ada Abu Jahal serta beberapa orang lagi tokoh kufar Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pamannya Abu Thalib ini, ya am, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Agar kelak di hari kiamat aku bisa membelamu dengannya. Dia seru, dia dakwahi pamannya. Jadi beliau tidak pernah putus asa. Di akhir-akhir hayat pamannya dia ajak juga. Ketika itu Abu Thalib ini tahu dakwah Rasulullah SAW itu hak. Dia mengakui. Cuma dia waktu itu Abu Jahal dan yang lainnya mengingatkan dia. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan membiarkan orang-orang mengatakan bahwa engkau meninggalkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu? Sampai akhirnya Abu Thalib mengatakan bahwa dia mati di atas agama, bahwa dia mengatakan bahwa dia di atas agama Abdul Muttalib, lalu dia wafat. Meninggal. Jadi paman Nabi SAW Abu Thalib ketika meninggal, beliau tidak memenuhi ajakan Rasulullah SAW. Namun karena beliau di masa hidupnya, karena dia melindungi Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang musyrikin, maka Allah jadikan di neraka itu azab dia itu azab yang paling ringan. Diletakkan di dalam hadis disebutkan diletakkan bara api neraka itu di kakinya. Tapi azab yang ringan di neraka, na'udzubillah, tidak akan ada yang sanggup. Nah itulah, waktu itu Rasulullah SAW bersedih. Saat pamannya wafat itu Rasulullah sedih. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya, hai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Hidayah itu hak Allah saja. Banyak para nabi-nabi dahulu juga Allah berikan seperti itu sebagai pelajaran bagi kita. Lihat, Nabi Nuh, putranya, tidak mau mengikuti beliau. Bahkan di detik-detik terakhir, ketika air banjir itu semakin besar, karena air turun dari langit dan keluar dari bumi, orang-orang beriman bersama Nabi Nuh alaihissalam sudah naik ke atas kapal. Nabi Nuh memanggil anaknya. Wa qala ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, di surat Hud. Allah kisahkan. Wahai anakku, wahai ananda, mari
naiklah ke atas kapal bersama kami. Jangan engkau termasuk atau ikut orang-orang kafir itu. Tapi anaknya tidak mau. Anaknya berlari ke atas gunung. Seraya menjawab, qala sa'awi ila jabal. Ila jabalin ya'simuni minal ma'. Apa kata anaknya? Tidak. Aku akan lari ke atas gunung itu. Gunung itu akan melindungiku dari air. Karena dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal anak Nabi loh. Apa kata Nabi Nuh menasihati dia? Masih dinasihati. Qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Anakku, hari ini saat musibah ini, banjir bah ini, tidak akan ada yang bisa selamat dari azab Allah kecuali orang yang dirahmati, dikasihi oleh Allah. Anaknya juga tidak peduli juga. Terus dia mengira puncak gunung itu akan melindunginya. Akhirnya tenggelamlah dia bersama gunung itu, bersama orang-orang kafir yang lainnya yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh. Jadi kita tidak bisa beri hidayah. Kita menyampaikan. Kita ajak, tapi nggak boleh putus asa. Kita ajak, kita doakan dia dapat hidayah. Tapi pada akhirnya Allah yang memberikan hidayah. Nabi Lut, istrinya lihat, bersekongkol dengan kaumnya. Bahkan istrinya lah yang memberitahukan bahwa Nabi Lut kedatangan tamu yang ganteng-ganteng. Malaikat. Malaikat waktu itu datang dalam wujud pemuda yang tampan. Tahu istrinya. Dibocorkannya kepada kaumnya. Nabi Lut sudah khawatir, sudah takut. Ketika itu kaum Nabi Lut melakukan penyimpangan LGBT. Hubungan sejenis, na'udzubillah. Semoga kampung kita dijauhkan dari penyimpangan ini. Sampai datang mereka, menggedor-gedor pintu rumah Nabi Lut, minta serahkan tamu itu untuk mereka. Na'udzubillah, begitu parahnya kondisi ketika itu. Nabi Lut yang waktu itu belum tahu kalau itu malaikat. Karena Nabi Lut, para nabi tidak tahu perkara yang gaib. Kecuali sebatas yang Allah beritahu. Jadi dia tidak tahu kalau itu malaikat. Walaupun dia seorang nabi. Maka Nabi Lut ketika itu mengatakan kepada mereka, ini adalah putri-putriku yang cantik-cantik. Kenapa kalian meminta tamuku pada kaum lelaki-laki? Ini putriku perempuan. Barulah Nabi Lut menyadari bahwa itu malaikat. Ketika dia hidangkan makanan, minuman, malaikat itu tidak mau menyentuhnya. Karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Barulah dia mulai ragu. Fa'aujasa minhum khifah. Mulailah dia khawatir, ini siapa sebenarnya tamu ini? Akhirnya mereka pun memberitahukan bahwa mereka malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kaumnya. Istrinya tidak bisa, tidak dapat hidayah. Jadi hidayah itu tidak ada kaitannya dengan anak kiai, anak ustadz, bahkan anak nabi, keluarga nabi pun kalau tidak dapat hidayah tidak bisa. Tapi kita harus berdakwah, mengajak dengan baik, menyampaikan dengan baik, mendoakan agar dapat hidayah. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tadi, paman Nabi tadi ya, ada dua, yang satu Hamzah wafatnya di medan perang Uhud, wafat sebagai syuhada, maka beliau digelari Sayyidus Syuhada, pemimpin para syahid. Yang satu lagi Abu Thalib, wafat, meninggal dalam keadaan mengikuti agama nenek moyangnya waktu itu menyembah berhala. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain silahkan. Nah, berapa pertanyaan boleh Ustaz? Biasanya sampai jam berapa ini? Satu ini lagi ya, satu ini kita sholat lagi. Ya? Oh 8:30 bisa. Baik. Silakan. Di Taif. Berdoa mengingat kelemahan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadisnya sahih atau Iya, ada doanya itu Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati
Ya Allah, kepadakulah aku mengadukan lemahnya kekuatanku, ya. Itu beliau berdoa ketika sampai di dekat Qarnul Manazil itu. Tetapi riwayat itu dhaifkan oleh sebagian ulama, ya. Jadi sengaja tadi tidak saya sampaikan kisah itu karena memang riwayatnya didhaifkan oleh sebagian ulama. Silakan yang lainnya kalau ada pertanyaan. Nah, dinasihati ketika terkena bencana. Ada yang mengatakan Nabi kita lebih dahsyat dari bencana. Tapi kita mengatakan itu kan Nabi, beda dengan kita. Kita manusia biasa. Bagaimana melatih hati kita agar kita tidak terikat dengan bahasa seperti itu? baik. Jadi pertanyaannya, Ustadz, terkadang ada muncul ungkapan-ungkapan saat dinasihati ketika kita mendapat ujian, musibah. Lihat Rasulullah SAW, seorang nabi saja diuji, dicoba oleh Allah. Ada sebagian ungkapan itu kan nabi. Ya wajarlah dia mendapatkan ujian dan cobaan, tapi kita kan bukan siapa-siapa. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki, menata hati kita, jangan sampai muncul di dalam hati kita terbersit hal-hal yang seperti itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hidup di dunia ini maka tidak ada yang lepas dari musibah, ujian dan cobaan. Tidak ada. Ya. Dan bagi seorang mukmin, musibah, ujian itu apabila dia bersabar, maka menjadi pahala bagi dia. Mengangkat derajatnya, menghapuskan dosa-dosa dia. Jadi kafarat. Jadi sebenarnya musibah itu nikmat yang Allah berikan. Bahkan bisa jadi musibah itu tanda Allah mencintai seseorang. Ada orang itu dia kafir, tidak beriman kepada Allah. Tapi enak saja hidupnya. Dunianya seperti keran dibuka. Badan sehat, gagah. Ya, karena Allah tidak cinta kepada dia. Tidak Allah berikan ujian seperti yang ada pada orang beriman. Allah biarkan mereka tersesat dengan dunianya. Tadi ayat tadi, biarkan mereka makan. Biarkan mereka nikmati kelezatan dunia ini. Biarkan akhirnya mereka itu lalai oleh angan-angannya. Zahirnya mereka nikmat. Tapi pada hakikatnya batin mereka keropos, gersang. Itulah hakikat nikmat pada orang-orang kafir. Tapi orang beriman apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji mereka. Allah timpakan bala, ujian. Kenapa? Karena Allah sayang kepada mereka. Allah tidak ingin mereka itu lalai. Ini perlu diingatkan ini. Karena orang kalau sudah terbiasa dengan kenikmatan saja, dia akan kufur kepada nikmat itu. Kita baru terasa nikmat makan kalau kita lapar. Kita baru terasa nikmatnya air itu ketika kita dahaga. Tapi kalau kita lagi kenyang, seenak apapun, masakan Abu Tako, ya mungkin tidak selera juga. Abu Tako ya. Malam ini masakannya enak Abu Tako. Mana Abu Tako? Mungkin kita juga tidak selera. Kenapa? Udah kenyang. Tapi ketika lapar, gorengan pun terasa nikmat. Kan begitu. Subhanallah. Allah uji agar kita menghargai nikmat yang Allah berikan. Orang baru bisa menyadari nikmat kesehatan ketika Allah uji dia dengan sakit. Jadi sebenarnya di balik kesengsaraan itu, ujian itu ada kenikmatan. Allah ingatkan kita, biar kita sadar, tahu. Jadi tidak bisa kita katakan, oh Nabi wajarlah diuji. Tidak, semua diuji. Hanya saja diuji sesuai dengan kadar keimanan
keimanan masing-masing. Nah, ada juga menimpa seseorang bala musibah itu sebagai bentuk hukuman. Tapi orang mukmin dia dihukum agar dia sadar. Orang kafir dia dihukum, ya selesai. Jadi lihat musibah atau ujian yang Allah berikan itu, lihat di sana ada hikmah, ada keagungan Allah Subhanahu wa taala, ada di sana nikmat yang Allah kirimkan. Dan dari musibah itulah kita akhirnya sadar kita ini makhluk yang lemah. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Kita sadari diri kita tak punya apa-apa. Kapan Allah ingin ambil, Allah ambil. Allah tinggal katakan kun, jadilah, sudah terjadi. Sehingga akhirnya apa? Kita semakin menggantungkan hati kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah orang yang sakit, ketika dia menyadari ternyata dokter tidak bisa lagi membantunya, dokter sudah nyerah, orang sudah nyerah, akhirnya apa? Akhirnya dia mulai bergantung kepada Allah. Sebelumnya dia lupa, akhirnya dia bergantung, ya Allah, saya nggak punya daya lagi ya Allah, saya tidak punya upaya lagi ya Allah. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah, saya ini hamba-Mu yang miskin. Ya Allah, Engkau mendengarkan ucapanku, Engkau melihat kondisi dan keadaanku. Ya Allah, angkat ujianku ini, sembuhkan aku. Akhirnya kan meminta dia kepada Allah. Ini kan tauhid. Akhirnya kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan mengenal akidah, dengan mengenal tauhid, maka kita bisa menghilangkan rasa seperti tadi itu. Maka rajin-rajinlah belajar akidah, rajin-rajin belajar tauhid. Kalau di masjid kita ini misalnya ada kajian dari ustadz-ustadz kita di sini, ikuti, duduk, simak. Enggak mesti harus hafal, tidak mesti harus mencatat, simak, dengarkan. Dapat keberkahan, dapat rahmat dari Allah, dapat ilmu yang bermanfaat. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah iman. Mudah-mudahan begitu. Semakin bertambah pula amal soleh, semakin indah pula akhlak kita. Itu harapannya. Allahu a'lam bishawab. Ini terakhir ya. Ada pertanyaan mungkin dari belakang atau dari mana, tidak tahu, ini ada kertas ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berdosakah saya seringkali merasa putus asa ketika saya menghadapi musibah atau ujian yang saya hadapin, yang Allah berikan kepada saya. Apalagi Ustadz, setelah musibah banjir ini, saya sering merasa bersalah kepada anak saya setelah banjir. Saya belum bisa memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Saudaraku, Allah itu maha kaya. Allah maha pemurah. Kalau semut saja Allah beri rizki, kalau burung-burung yang pergi pagi hari meninggalkan sangkarnya, sarangnya, mencari makan, lalu dia pulang, membawa makanan di mulutnya dan dia memberi makan kepada anak-anaknya, itu rezeki yang Allah berikan kepada dia. Apalagi manusia, makhluk yang kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Rezeki itu tidak akan kemana-mana. Bahkan kita tidak akan mati kecuali rezeki telah sempurna. Kalau masih ada satu suap lagi rezeki kita tersisa, kita tak akan mati sampai rezeki itu masuk ke dalam suapan kita. Namun wahai saudaraku, jangan pernah putus asa, terus berdoa, terus berusaha, terus bersabar. Nah, ini dia. Ya. Dan perbanyak istighfar. Istighfar itu kunci segalanya. Perbanyak istighfar, kunci rezeki, kunci segala permasalahan. Ada orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, mengeluh, saya sudah lama menikah, tidak punya keturunan, tidak mendapatkan anak. Apa kata Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar.
Ada yang datang dia sakit, sudah lama tidak mendapatkan kesembuhan. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istighfar. Ada lagi yang susah kehidupannya, mengadu juga kepada Hasan Al-Basri. Apa yang harus dilakukan? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istighfar. Perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan itu Allah bukakan rezeki dari langit, Allah tumbuhkan, keluarkan rezeki dari bumi. Insya Allah, wahai saudaraku, harus yakin. Sekarang kita diuji, insya Allah kita tidak tahu ke depannya. Bisa jadi antum atau bisa jadi saudaraku engkau, Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dari segala problema hidupnya. Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia duga. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, terus berusaha, bekerja, ajarkan kepada anak-anak untuk bersabar. Insya Allah, ketahuilah bahwasanya bersama kesusahan ada kemudahan. Bersama kesempitan ada kelapangan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Tinggal waktunya saja yang kita tidak tahu. Maka teruslah berusaha, bersabar dan berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan saudaraku dan juga yang lainnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan Allah lapangkan semua permasalahan saudara-saudari di sini untuk bisa terus menjalani kehidupan menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik, dan juga Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari segala arah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Ustaz kita, Ustaz Abdul Hasan. Jazahullahu khairan sebagai pembina di sini. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah jadikan segala perjuangannya di sini pemberat timbangan kebaikannya, dan begitu juga para relawan yang sudah 6 bulan berjuang di sini. Mudah-mudahan juga Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikannya di yaumul qiyamah. Juga terima kasih kepada Roja TV yang telah mengajak saya untuk berkunjung ke sini. Mudah-mudahan Roja TV juga semakin kokoh, semakin jaya untuk terus menyuarakan kebenaran, menyebarkan dakwah dan kebaikan untuk umat Islam. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka.